Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali di malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Kulmari Berkasih ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami masih boleh berkumpul untuk beribadah bersama. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, untuk melawat kami malam hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi yang terbaik Tuhan, persembahan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau membawa persembahan yang terbaik malam hari ini Tuhan, melalui pujian kami kepadamu ya Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
segenap hatiku dan segenap jiwaku. Haleluya, kami bawa persembahan terbaik di hadapan tahta-Mu. Haleluya. Shalom, selamat malam saudaraku. Kembali kita berjumpa di Cool Online. Nah, malam ini kita akan sharingkan tentang hidup yang memberi pengaruh. Nah, mari saudaraku kita satukan hati, kita minta tuntunan Roh, minta kuasa Roh Kudus terus berkarya memimpin sharing malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan, buat malam hari ini di mana kami boleh kembali beribadah Cool Online Tuhan. Semuanya Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau telah memberkati kami dengan pujian penyembahan Tuhan. Boleh biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan sebentar kami akan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu, supaya boleh semuanya menguatkan kami Tuhan. Berkat Tuhan, kami akan membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menangkap apa yang disampaikan. Biar firman yang disampaikan malam hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah, penuhi hati kami, penuhi kami semua Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga kami menangkap firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman ucapan syukur. Haleluya, amin. Nah saudaraku, hidup yang memberi pengaruh saudaraku. Malam hari ini akan saya bacakan ayat penuntunnya, yaitu di Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudaraku, perjalanan kehidupan Simon ini ditulis cuma di ayat ini aja, saudaraku. Ya, di situ dikatakan bahwa kita nggak perhatikan ayah Alexander dan Rufus. Nah, sehingga kita dianggapnya cuma Simon aja, ya. Simon orang Kirene yang menggantikan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Nah, saudaraku, tapi malam hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Simon itu. Di sini dikatakan memberi pengaruh, hidup yang memberi pengaruh. Nah, pengaruh. Tapi sebenarnya kalau kita ini rasanya lebih enak kita hidup yang memberi dampak, memberi dampak. Nah, Simon waktu itu dia lakukan tanpa sadar, tanpa istilahnya punya motivasi yang nanti pasti bagaimana Tuhan akan menggantikannya, atau menjadi tenar, menjadi beken, atau gimana gitu. Simon menggantikan Yesus mikul salib sampai ke Golgota. Nah, perjalanan ini saudaraku, Simon dikatakan di sini memang dipaksa ya. Mereka memaksa Simon untuk memikul salib. Tapi kalau ini bukan satu kebetulan saudaraku, ya, Simon ini. Karena kalau kita baca nanti di di Roma 16 ayat 13, di situ ada perjalanan, yaitu tentang Rasul Paulus yang memberikan salam kepada Rufus. Nah, dikatakan Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan,
dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibunya. Nah, saudaraku, Rufus yang di sini dikatakan itu ditulis di dalam Markus 15 ayat 21 tadi, ayah dari Alexander dan Rufus, Simon. Nah, saudaraku, kita diingatkan malam hari ini tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan, pelayanan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, hati kita, tenaga kita, pikiran kita, terus bahkan materi, ya, uang yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, semuanya Tuhan berfirman bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Itu ditulis pengorbanan Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ini janji Tuhan, saudaraku. Nah, nanti kita lihat, ya, kita akan bahas tentang Simon ini, ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, termasuk Simon, saudara. Simon memberikan melakukan pekerjaan, melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan, menggantikan Tuhan, mengikut salib sampai ke Golgota. Nah, saudaraku, nah, apa akibatnya, saudaraku? Nah, di sini dikatakan bahwa kita boleh hidup yang memberi dampak. Nah, hidup yang memberi dampak itu datangnya dengan tiba-tiba. Nah, kalau kita lakukan ini, hasilnya begini. Kita lakukan ini, dampaknya begini. Nah, apa yang dilakukan oleh Simon, saudaraku? Dia memang dipaksa ikut pikul salib. Ya. Tapi dampaknya, saudaraku, dikatakan bahwa di sini Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah, saudaraku, kita juga diingatkan bahwa tentang Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang kamu tabur, kamu tuai. Nah, hukum tabur tuai. Nah, Simon menabur kebaikan. Dia tidak menikmati apa yang dialami oleh anaknya. Nah, jadi ketika Simon lakukan itu, dia nggak tahu dampaknya apa gitu. Tapi Tuhan berjanji, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan nggak pernah ingkar janji bahwa siapa yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Di sini dikatakan, saudara bangga nggak kalau saudara sebagai orang tua punya anak? Dikatakan di Roma 16 ayat 13 itu, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Nah, orang pilihan dalam Tuhan. Saudara bangga nggak gitu kalau anak kita menjadi orang pilihan dalam Tuhan? Nah, saya percaya ada suatu kebanggaan tersendiri. Jadi saudaraku, saya ingatkan kembali kepada kita semua, kepada saudara-saudara, kepada saya, supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Jangan ada motivasi yang salah gitu ya. Karena pada saat ini, saat pandemi 19 ini, saudaraku, banyak pikiran-pikiran yang masuk kepada kita tuh yang membuat sesuatu tuh goyah, iman kita akan goyah gitu. Apakah Tuhan benar ada gitu. Selama ini saya udah melayani, tapi bagaimana? Tapi kalau kita lihat apa yang ditulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab, bahwa kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan ini. Ini terjadi kepada Simon. Simon, anaknya Rufus diberkati, menjadi orang pilihan dalam Tuhan. Bahkan istrinya, saudaraku, di dalam keluarganya, dampak di dalam kehidupan keluarganya, Tuhan memberkati, membela, saudaraku. Dikatakan bahwa juga salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu.
Itu kata Rasul Paulus yang disampaikan di dalam Roma 16 ayat 13 itu. Nah, saudaraku, bagaimana kita mau nggak? Saya percaya ketika Rasul Paulus mengatakan ini, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku juga adalah ibu. Nah, itu satu bukti bahwa Rasul Paulus begitu dekat dengan keluarganya Simon. Nah, Simon orang Kirene ini. Nah, saudaraku, saudara mau nggak kalau Tuhan begitu dekat kepada kita, begitu memperhatikan, dia akan mengangkat menjadi kepala bukan ekor, semakin naik, semakin hari semakin tinggi, tidak semakin turun. Saya percaya semua ingin. Bahkan banyak diperkatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor, ya, terus akan memberkati kita. Nah, semuanya karena pelayanan kita tergantung kepada Tuhan. Apakah kita dengan tulus? Nah, itu kita akan naik, tidak turun. Itu ditulis dalam kitab 1 Tawarikh 14 ayat 7. 7 ayat 14. Nah, ya, kalau kita datang bertobat dengan sungguh-sungguh datang pada Tuhan, maka aku akan memulihkan kau, akan memulihkan negeri kita. Nah, akan memulihkan negerinya, dan dia akan mengangkat kamu menjadi kepala bukan ekor. Ya. Nah, di situ dikatakan kalau kita ada pertobatan, datang ke sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan kita istilahnya seolah-olah kita nuntut. Kok katanya Tuhan mengangkat kita saya sebagai kepala bukan ekor, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati dengan kita berlimpah-limpah. Tapi kitanya nggak mau datang kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita diingatkan hidup yang memberikan dampak, hidup yang berpengaruh. Nah, memberikan dampak. Nah, itu udah pasti, saudaraku. Udah pasti. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, 1 Korintus 15 ayat 8, semuanya tidak akan sia-sia. Kamu akan diberkati. Nah, sekarang malam hari ini kita akan belajar, saudaraku, dampak apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Pasti paling enggak di dalam kehidupan keluarga. Keluarga kita diberkati, anak rukun, harmonis, ya, menghormati orang tua. Nah, tapi kita harus pertama-tama kita harus melakukan bagian kita. Ya. Kita jangan menuntut itu kepada Tuhan. Ya. Menuntut semuanya itu kepada Tuhan. Sementara kita tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati, akan melimpahkan berkat yang luar biasa. Di dalam masa sulit, dalam pandemi ini, Tuhan akan memberikan keluar, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Saudara, banyak kesaksian, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya dibukakan. Ya. Dalam masa sulit ini malah mereka menuai, hidupnya diberkati. Nah, itu secara luar biasa. Nah, kenapa? Karena dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita belajar, saudaraku. Posisi kita, ya, posisi kita harus memberikan dampak, harus memberikan dampak. Kita sebagai orang tua, nah, kita harus mendidik anak-anak supaya takut kepada Tuhan, ya, hormat kepada Tuhan. Kalau mereka hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, hidup mereka diberkati. Hidup mereka diberkati. Saya kasih kesaksian, saudaraku. Yang pertama itu, posisi kita sebagai orang tua harus memberikan dampak kepada keluarga. Saya kasih buktinya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan itu tidak di luar pikiran kita, saudaraku. Ya, di luar pikiran kita. Nah, saudaraku, waktu Ricky masuk
mau masuk perguruan tinggi, saudaraku. Saya udah bilang, begitu lulus SMA, kata saya ke Ricky, kamu kerja aja dulu, papa nggak bisa nguliahin. Nah, ya, nggak bisa menguliahkan. Nah, tapi kalau Tuhan memberikan suatu berkat buat saya, ya, itu bukan karena saya benar di hadapan Tuhan. Tapi yang saya ingat yaitu Tuhan mengingatkan saya waktu pertama KUL diadakan 25 tahun, 27 tahun yang lalu. Nah, supaya kamu mengembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Mengembalakan domba-dombaku, aku akan menyertai. Nah, saya nggak ngerti. Saya cuma bangga kalau disertai Tuhan, pasti saya hidupnya aman gitu. Aman gitu. Kalau disertai Tuhan, siapa? Nggak ada lawan, nggak ada musuh ya, yang bisa melawan Tuhan. Kalau ada perintah Tuhan. Tapi setelah saya renungkan, saya nikmati berkatnya ketika Ricky masuk perguruan tinggi. Ya, biayanya dibayarin, ada yang membiayain. Nah, setelah lulus, saudaraku, sebelum diwisuda dia udah masuk kerja. Itu semua apa yang dikatakan Tuhan itu digenapi. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Ya, akan semakin hari semakin naik, tidak semakin turun. Nah, satu kebanggaan buat saya supaya saya doakan supaya saya tetap mencari Tuhan dengan sungguh. Karena saya udah nikmati berkatnya. Saya percaya dan saya rindu juga berkat apa yang saya nikmati itu boleh diberkati oleh seluruh anggota KUL Malaikat Kasih ini. Bahkan semua yang mendengar siaran YouTube ini. Nah, cari Tuhan, jangan cari handoyo. Ya, saya selalu dari dulu mengatakan bahwa dalam setiap ibadah KUL itu, ayo kita konsentrasi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya hidup kamu diberkati. Nah, terlalu banyak kesaksian orang yang hidupnya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, semuanya diberkati. Dan itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan, bahwa persekutuan Tuhan, jerih payahmu mencari Tuhan itu semuanya tidak akan sia-sia. Nah, kalau Tuhan berkata begitu, nah, apa salahnya? Malam hari ini kita belajar, ya. Kita hidup sungguh-sungguh cari Tuhan. Dampaknya nggak usah kita minta, saudaraku. Pengaruhnya nggak usah kita minta. Kita itu udah dituliskan, dibuktikan di kehidupan Simon orang Kirene ini. Rufus anaknya diangkat menjadi orang pilihan Tuhan, dan ibunya juga dianggap ibu oleh Rasul Paulus. Nah, itu satu kebanggaan. Jadi kita sebagai orang tua harus bagaimana kita memberikan dampak ke dalam kehidupan keluarga. Jangan kita memberikan nasihat kepada orang tua, kepada anak-anak sebagai orang tua yang dilecehkan oleh anak. Contoh misalnya, kamu jangan merokok ya, sementara orang tuanya masih merokok. Nah, itu kan nggak jadi panutan, tidak menjadi contoh. Jadi kita harus belajar. Kita sebagai orang tua, semua orang tua, sebagai orang tua jasmani maupun orang tua rohani, apa yang harus kita lakukan? Minta tuntunan Tuhan supaya menjadi berkat kepada anak-anak kita sebagai anak-anak jasmani maupun kepada anak-anak rohani, ya, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita beri nasihatkan benar-benar dari Tuhan, dan itu menjadi dampak buat kehidupan sekeliling kita. Nah, saudaraku, yang kedua, hidup terhadap sesama, saudaraku. Nah, hidup terhadap sesama. Nah, saudaraku, hidup sesama manusia. Nah, itu sesama manusia tuh dikatakan hukum yang utama, ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau hidup ingin berdampak terhadap sesama manusia, nah, bagaimana posisi kita, kehidupan kita, saudaraku? Karena kalau kita melakukan kasih Kristus, menjadi saksi Kristus,
maka firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada kita. Saudaraku, banyak perkara dalam kehidupan kita, bahkan banyak saat-saat pandemi, suasana pandemi saat ini, saudaraku, membuat kita makin goyah. Bahkan ada yang udah lupa baca firman Tuhan. Bahkan ada yang ya ibadah juga baru kan, online-nya masih dibuka baru, belum terlalu lama. Jadi saudaraku, di mana saudara masih ada kesempatan, cari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Saya percaya semuanya akan menjadikan berkat buat kita semua, saudaraku. Nah, karena kalau kita cari Tuhan, maka firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dikatakan firman Tuhan mengatakan di Roma 10 ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya bacakan beberapa janji Tuhan. Nah, saudara mau nggak kehidupan kita tidak dipermalukan, baik dalam suasana pandemi, dalam suasana sakit, dalam suasana kesulitan ekonomi? Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Nah, tidak akan dipermalukan. Jadi kalau nggak dipermalukan, berarti dibela sama Tuhan. Nah, kalau kita cari Tuhan, kita akan dibela sama Tuhan, tidak akan dipermalukan. Nah, terus Mazmur 112 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Hidup benar di dalam Tuhan, cari Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Terus di Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, berarti anak cucu kita akan diberkati. Kehidupan kita saat ini, hidup benar di hadapan Tuhan, akan memberikan dampak yang benar, dampak yang penuh berkat. Ini janji Tuhan, saudaraku. Bagaimana kita, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita, anak cucu kita ini pengen diberkati? Hidup yang berdampak, hidup yang penuh berkat. Itu tergantung pada kita. Saya bersyukur Kul Malber Kasih ini masih cukup aktif. Ya, cukup aktif. Banyak semua anggota-anggotanya yang terus mencari. Walaupun ya dalam kesulitan kita dalam suasana pandemi ini, ya kita cuma bisa online aja. Saya, semua para kuler, kita berusaha bagaimana terus supaya kita ada persekutuan, ya, ada persekutuan, karena saya mengingatkan kepada janji Tuhan bahwa persekutuan dan jerih payahmu mencari Tuhan semuanya tidak akan sia-sia. Jadi terus saya akan buka semua terus. Bahkan saudaraku, saya pun akan membuka. Para kuler itu bersedia. Mungkin ada perlu konsultasi, perlu didoakan. Silakan saudaraku. Nah, cari di grup nomor teleponnya. Bisa secara japri ataupun melalui grup. Silakan saudaraku. Jadi kita harus bagaimana kita hidup ini berdampak. Kita akan menjadi saksi Kristus, saudara. Karena ini suatu perintah, saudara. Dampak itu adalah menjadi saksi, ya.
Nah, hasil dari dampak itu menjadi saksi bahwa untuk kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksiku di Yerusalem, di keluarga. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sebentar, Tuhan Yesus akan naik ke surga, tanggal 13. Ya. Dia akan di Yohanes 14, Yohanes 16 ayat 7, dikatakan bahwa, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Dianya huruf besar, berarti dia Allah kepadamu. Yaitu Roh Allah akan diutus kepadamu. Nah, diutus kepada kita semua. Nah, untuk menjadikan saksi, untuk hidup yang berdampak. Nah, saatnya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 13, jangan lupa saudaraku. Saudara perhatikan. Setelah tanggal 13, Tuhan Yesus naik ke surga, saudara harus benar-benar fokus. Karena tanggal 23 itu akan pencurahan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Nah, saat ini seperti apa yang Gembala Pembina katakan, wah, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Kalau pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, akan terjadi penuaian jiwa. Nah, kita rindu nggak hidup yang berdampak, yang menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan? Mari saudaraku, kita satukan hati. Jangan lupa beribadah. Minggu lalu Tuhan ingatkan bahwa di Ibrani 10 ayat 25, jangan lupa meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara kita, dengan ibadah kita, karena di situ kita akan saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Nah, terus saudaraku, saya rindu apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, saya nggak tahu, tapi saya percaya kalau saudara perlu didoakan, saudara bisa jalur pribadi kepada saya, kepada Putri, atau kepada Meli. Kita akan doakan supaya ada lawatan Tuhan, ada pemulihan di dalam setiap keluarga. Saya percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, akan apa yang dialami oleh Simon, anak-anaknya diberkati. Saya percaya kalau kita pun lakukan seperti itu, pasti anak cucu kita akan diberkati. Saudara mau? Saudara rindu? Siapa saya semua mau. Saya percaya semua rindu. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, kita bergandengan tangan terus di ibadah kul online ini Tuhan. Di kul Malaikat Kasih ini, supaya kita terus boleh dikuatkan, boleh saling mengasihi dan saling mendoakan, supaya lawatan Tuhan ada terjadi dalam kehidupan keluarga kul Malaikat Kasih. Bahkan untuk semua orang yang mendengarkan YouTube malam hari ini, biar firman yang disampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga firman itu membawa kita menjadi umat yang berkemenangan. Saudaraku, saya ingatkan, cari janji Tuhan di firman Tuhan, di Alkitab. Itu tertulis semuanya janji Tuhan, supaya digenapi dalam kehidupan kita, yaitu melalui keintiman kita setiap hari. Cari Tuhan, ada saat teduh, biar Tuhan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan setiap hari.
sehingga apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan ini akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membela, tidak mempermalukan kita, dan semuanya tidak akan sia-sia. Berarti semua berarti. Kehidupan kita diberkati dan kehidupan kita boleh disenangkan oleh Tuhan. Biar menjadi berkat buat kita. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di mana kami telah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami berdampak, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, dampak yang terjadi itu semuanya karena Engkau Tuhan. Karena kesungguhan hati kami untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Oleh karena Tuhan, Kau berkati anggota Kulma Liberkasi ini Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan YouTube ini Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Sehingga Kau percaya Tuhan, persekutuan dengan Kau semuanya tidak akan sia-sia dan digenapi dalam kehidupan setiap yang mendengarkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus terus berkarya dan menjelaskan kebenaran firman ini lebih sungguh lagi, di mana mereka semuanya ada keintiman dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Kau saja, sebab saya yang layak menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih bila pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadikan bagi kami kekuatan yang baru. Agar saat mendengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu itu memberikan semangat bagi kami, supaya kami juga semakin lebih lagi percaya sepenuhnya kepadamu. Mampukan kami Bapa bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan Yesus pelayanannya. Kau memberkati rumah tangganya. Kau memberkati Tuhan seluruh keluarganya. Kau memberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan para pengurus-pengurus yang lainnya, baik penilik ya Tuhan, baik ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan semuanya ya Tuhan, pengurus di Kulma Liberkasi ini, Tuhan Kau memberkati semuanya, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, dan Kau juga mencurahkan pengurapan yang baru, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga mereka dalam pelayanannya semakin lebih lagi Tuhan Kau pakai, lebih heran lagi. Biarlah dipenuhi dengan Roh Kudus yang terus memberikan semangat lebih lagi dalam mereka melayani. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pengurus ini. Kami juga doa untuk semua jemaat-jemaat Kulma Liberkasi ini ya Tuhan. Kau memberkati seluruh keluarga demi keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan, Engkau menyediakan segala kebutuhannya ya Tuhan. Kau juga yang memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan, bila ada masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan masing-masing, baik mungkin masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun ya Tuhan, yang mungkin yang mencari usaha ya Tuhan, ataupun apapun Tuhan, setiap masalah demi masalah, biarlah supaya Tuhan Kau campur tangan, Engkau memberikan jalan yang terbaik. Mereka yang cari pekerjaan, yang butuh pekerjaan, yang saat ini belum mendapatkan, mungkin yang usahanya Tuhan belum ada peningkatan Tuhan, mungkin ada berpengaruh dengan pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau juga memulihkan semuanya, sehingga kembali usahanya normal. Tuhan, terima kasih Bapa. Bila ada yang sakit juga di dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, jemaat Kulma Liberkasi ini Tuhan, Tuhan Kau lawat semuanya, Kau jamah
apapun ya Tuhan yang dirasakan, sakit penyakit apapun ya Tuhan, mungkin organ-organ tubuhnya kurang berfungsi dengan baik, mungkin kurang lancar, mungkin ada yang terganggu. Bapa, kami juga mohon belas kasih-Mu, Engkau melawat, Engkau menjamah, dan biarlah kuasa kesembuhan mengalir, kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua Tuhan, sehingga semuanya kembali sehat sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati ya Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang lain semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Paniko bersama para wakilnya, baik yang di Jakarta atau di Bandung, wakil-wakil yang ada di Jakarta dan di Bandung. Demikian juga seluruh para pengerja-Mu ya Tuhan. Kau lawat juga semua Tuhan. Kau berkati, Kau urapi, penuhi terus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam pelayanannya semakin lebih lagi Tuhan, mereka rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, pengurapan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh para hamba-hamba-Mu kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa saat ini untuk bangsa kami. Kau memberkati Tuhan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke. Bila masih banyak jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu. Yang hidup dalam kebingungan, dalam ketidakpastian. Ya Tuhan, yang hidup dalam kekhawatiran Tuhan. Bapa, kami juga saat ini mohon belas kasih-Mu. Biarlah Tuhan Kau melawat semuanya. Curahkanlah Tuhan belas kasih Tuhan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka yang saat ini lagi mencari pertolongan, mencari keselamatan, supaya Tuhan Kau juga yang memberikan ya Tuhan, mereka datang kepadamu. Karena kami percaya firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Karena itu Bapa, biarlah setiap orang yang belum percaya kepadamu, yang saat ini mungkin ya Tuhan masih ragu-ragu, masih mendua hati. Tuhan, kami juga berdoa, berikan ketetapan hati lebih lagi, supaya mereka sungguh-sungguh percaya, berserah sepenuhnya kepadamu, dan mengandalkan Engkau, mempercayakan Tuhan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan, Allah yang dapat mencukupkan, Allah yang dapat menyembuhkan. Karena itu Bapa, biarlah supaya setiap orang selalu datang kepadamu. Mari Tuhan Engkau lawat Tuhan bangsa ini. Selamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan, curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa Indonesia. Agar setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Biar setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tuhan, karena kami percaya waktunya sudah sangat singkat Engkau akan datang menjemput kami semua. Karena itu mari Tuhan, agar kami juga tidak lengah, tidak santai, tetapi kami supaya selalu berjaga-jaga, menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu Tuhan siap sedia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila saat ini yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, Tuhan kami percaya mungkin mereka yang saat ini belum mengalami pertolongan, belum mengalami mujizat. Berikan kesabaran bagi setiap orang menunggu jawaban Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia kepadamu. Kau memberkati presiden, wakil presiden, para pejabat, para menteri, seluruh kabinet yang ada, Tuhan, para ABRI, Polri, dan seluruh kesatuannya, MPR, DPR, dan semuanya ya Tuhan. Berikan Tuhan pada mereka semua roh takut akan Tuhan, supaya mereka semakin lebih baik lagi dalam bertugas, bertanggung jawab lebih lagi, mau berkorban bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat.
supaya Indonesia semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Kami serahkan seluruh bangsa kami, seluruh pemerintahan kami kepadamu ya Tuhan. Pemerintahan di negara kami ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan agar Tuhan pemulihan terjadi dalam keamanan Tuhan, di dalam perekonomian semakin pulih, di dalam Tuhan saat ini kesehatan Tuhan, bila saat ini mungkin kembali banyak Tuhan COVID-19 terjadi Tuhan. Bapa, kami juga mohon belas kasih-Mu supaya Engkau sendiri yang menghambat, Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong, supaya tidak sampai terjadi seperti di India ya Tuhan. Kami hanya mohon belas kasih-Mu agar setiap orang, setiap bangsa kami memiliki tanggung jawab lebih lagi Tuhan. Tuhan terima kasih, kami serahkan Tuhan seluruh bangsa, negara kami dan pemerintahan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Tuhan Indonesia, jauhkan dari segala musibah demi musibah Tuhan. Bila saat ini banyak terjadi musibah Tuhan, mungkin kapal tenggelam Tuhan, banjir bandang dan gempa bumi dan banyak kecelakaan ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, perlindungan Tuhan saja yang kami mohonkan, agar semuanya Tuhan dijauhkan dari segala musibah demi musibah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan semua bangsa kami ini kepadamu. Makasih Bapa, kami rindu Indonesia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus Tuhan mengutus para hamba-hamba Tuhan kemana-mana, ke daerah-daerah, ke pedalaman, tempat-tempat yang sunyi ya Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, agar di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang saat ini Tuhan mungkin tidak ada, jarang orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami juga mohon Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memberkati Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa semakin lebih lagi yang datang kepadamu, yang bertobat ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kuralabalaba. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Indonesia, karena Indonesia ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan. Karena itu Bapa, saat ini juga kami percaya Kau terus curahkan belas kasih Tuhan atas Indonesia. Biarlah Indonesia mengalami kedamaian Tuhan. Damai sejahtera terus Tuhan memenuhi Indonesia. Kasih-Mu melanda Indonesia Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam malam hari ini kami penuh berkat Tuhan. Kami menantikan kedatangan Kau yang kedua kali Tuhan. Dalam malam hari ini Tuhan, kami telah diingatkan juga Tuhan untuk boleh mempersiapkan Kau pergi ke Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan juga Kau pergi kepada Bapa di surga untuk memberikan Roh Kudus. Mereka Tuhan, biarlah Kau siapkan anak-anak-Mu untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang secara luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah malam hari ini. Kau memberkati yang melayani malam hari ini Tuhan. Indra sebagai worship leader, juga Tante Lili yang sebagai pendoa Tuhan. Biar Kau siap memberkati mereka Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Kau Tuhan, menyukai hati-Mu, dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Sebentar kami anak-anak akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau memberkatinya dalam berlimpah-limpah Tuhan. Aktivitas pekan yang datang Tuhan, masa libur lebaran ini Tuhan, Kau yang menyertai mereka, memberkati mereka kepada mereka melangkah. Tangan kasih Tuhan terus, penyertaan Tuhan terus ada pada mereka, sehingga mereka diberkati penuh sukacita, penuh kedamaian
penuh perlindungan daripada Tuhan Yesus dalam suasana pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur buat semuanya dan kepercayaan Tuhan. Sebelum kami berpisah, Kau telah menyediakan berkat bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami akan membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di on forme, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya terus sudah menemaninya, katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.